Wow, Halo semua, welcome to Nia Series dari Oke, kali ini aku mau bercerita, mengangkat cerita tentang seorang aktris legendaris ya, favorit aku yaitu Marilyn Monroe ya. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa untuk support terus karya aku Nia Series dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Oke, kita mulai dengan story Marilyn Monroe. Perjalanan hidup hingga penyebab kematiannya, guys. Kehidupan Marilyn Monroe penuh dengan kilau dan tragedi, berakhir dengan sebuah misteri yang tak terpecahkan. Penyebab kematian yang masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini. Seorang bintang yang cahaya meredup terlalu cepat meninggalkan dunia bertanya-tanya tentang kebenaran di balik tabir, guys. Wow, kisahnya adalah perpaduan antara realitas dan mitos. Sebuah narasi yang terus hidup melalui kenangan dan spekulasi. Setiap langkahnya diikuti oleh sorotan yang tak pernah padam. Setiap senyumnya menyimpan cerita yang tak terkatakan. Dari kejayaan di layar lebar sehingga pertarungan pribadi yang tersembunyi. Hidupnya adalah kanvas yang dicat dengan warna-warna kontras. Jadi warna kontras ya guys ya. Wow, ini udah masuk nih guys ya. Cerita ini akan membawa Anda melalui labirin kehidupan Monroe, menawarkan wawasan tentang momen-momen yang mendefinisikan serta misteri yang mengelilingi di hari-hari terakhirnya, guys. Oke, merangkak menuju puncak Hollywood nih, teman-teman ya. Marilyn Monroe lahir pada 1 Juni 1926 di Los Angeles, California, dengan nama Norma Jane Mortenson. Kemudian ia mengambil nama ibunya dan dibaptis dengan nama Norma Jane Baker. Ibunya sering dirawat di rumah sakit jiwa, dan Norma Jane dibesarkan oleh 12 pasang orang tua asuh secara berurutan dan untuk sementara waktu di panti asuhan. Pada usia 16 tahun, Norma Jane menikah dengan tetangganya, James Dougherty. Setelah itu, James bergabung dengan Korps Marinir dagang dan dikirim ke Pasifik Selatan selama Perang Dunia Kedua. Mereka pun bercerai tidak lama kemudian, guys. Norma Jane yang secara alami fotogenik ditemukan oleh seorang fotografer saat bekerja di pabrik amunisi California. Jadi pertama kali Monroe ditemukan ini oleh seorang fotografer ya. Oke. Dan tidak lama kemudian memulai karir model yang sukses. Jadi pertama kali Monroe itu menjadi model ya pada tahun 1966, menandatangani kontrak jangka pendek dengan 20th Century Fox. Wow, di awal karir aktingnya nih guys, Monroe seperti dilansir di story, Norma Jane mewarnai rambut coklatnya menjadi pirang dan sekali lagi mengubah namanya menjadi Marilyn Monroe. Monroe itu nama belakang neneknya guys ya. Oke, setelah beberapa penampilan singkat dalam film-film, termasuk film The Shocking Miss Pilgrim tahun 1947 yang dibuat oleh Studio Fox dan Columbia, ia kembali menganggur dan kembali menjadi model untuk para fotografer ya, model. Ya, begitu. Jadi dia anggur, dia jadi model lagi untuk para fotografer. Jadi orangnya senang sibuk ya. Oke. Foto apa nih? Fotonya dalam sebuah kalender membawanya mendapat peran dalam film Skuda High 1948 yang diikuti oleh peran-peran minor lainnya, teman-teman. Hingga akhirnya ia mendapat tempat dalam thriller John Huston, The Upas Jungle 1950. Pada tahun yang sama, ia juga mendapat perhatian atas perannya dalam All About Eve
yang dibintangi Bette Davis. Setelah itu, sejumlah film dia bintangi termasuk Let's Make It Legal, Loveless, and Fast by Night ya. Namun penampilan terobosannya datang dalam film Niagara, sebuah thriller di mana Montreux berperan sebagai istri muda yang berselingkuh dan merencanakan menghilangkan suaminya bersama kekasihnya, guys. Ia naik ke peringkat bintang berkat citra yang dibangun oleh studio sebagai Dewi Cinta. Dengan penampilan dalam Gentleman Preface Bluntly, How to Marry a Millionaire, dan There's No Business Like Show Business, ketenarannya terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Dan ia menjadi objek keterpanggilan populer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monroe berada di puncak daftar Alice Hollywood. Alice Hollywood, 2 kali perceraian yang menghancurkan dia. Monroe 2 kali bercerai ya guys. Pada Januari 1994, ia menikah dengan bintang bisbol Joe DiMaggio di Balai Kota San Francisco setelah menjalin asmara selama 2 tahun, guys. Meskipun pers memuji hubungan mereka sebagai kisah cinta Amerika yang khas, masalah mulai muncul hampir seketika, guys. DiMaggio merasa tidak nyaman dengan citra publik Monroe yang seksi dan popularitasnya yang luar biasa. Jadi saya menurut seksi ya. Ya, salah satu yang aku berkarya itu terinspirasi dari Monroe, guys. Karena wanita memang terciptakan seksi memang, guys ya. Oke, dan popularitas yang luar biasa. Ya, biasanya cewek seksi itu populer, guys. Aku nggak tahu, tapi ya emang benar sebenarnya. Seperti yang terlihat dari kerusuhan yang hampir terjadi di antara tentara AS yang berada di Korea. Itu terjadi dalam penampilan di berita Monroe di tengah bulan madu mereka. Mereka pun bercerai pada Oktober tahun itu setelah hanya 9 bulan menikah. Tetapi tetap berteman baik ya. Dengan berakhirnya pernikahan mereka, sekurang dari setahun kemudian Monroe mulai merasa tidak puas dengan karirnya. Monroe belajar dengan Lee Strasberg di Actors Studio di New York City. Selanjutnya dalam The 7-Year Itch dan Bustap. Ya, Bustap ya. Ia mulai muncul sebagai seorang komedian berbakat. Pada tahun 1996, ia menikah dengan penulis drama Arthur Miller dan sejenak pensiun dari dunia perfilman. Meskipun ia bermain bersama Laurence Olivier dan The Prince and the Showgirl. Oke, guys ya. Oke, ia mendapat pujian kritis untuk pertama kali sebagai seorang aktris serius dalam Some Like It Hot. Dan terakhirnya, drama The Misfit ditulis oleh Miller khusus dalam Monroe untuk Monroe, meskipun pernikahan mereka hancur selama produksi. Wah, hancur lagi guys, gagal lagi. Pada tahun 1961, masalah dalam kehidupan pribadi Monroe, pernikahan ketiganya dengan Miller bubar setelah 4 tahun, membuatnya semakin rapuh secara emosional. Pada tahun itu juga ia 2 kali dirawat di rumah sakit untuk observasi psikiatri dan istirahat. Wah, ya, jadinya sempat stres mungkin ya. Pada tahun 1962, Monroe mulai syuting komedi Something's Got to Give. Namun ia sering absen dari lokasi syuting karena sakit. Pada bulan Mei, ia pergi ke New York City untuk hadir acara gala di mana ia terkenal menyanyikan Happy Birthday untuk Presiden John F. Kennedy, sosok yang juga memiliki hubungan spesial dengan Monroe. Pada bulan Juni, ketika Monroe saat syuting tidak bisa lagi dimaklumi hingga akhirnya dipecat dari film tersebut. Meskipun ia kemudian bekerja kembali, persalinan tidak pernah dilanjutkan. Setelah beberapa bulan sebagai seorang petapa virtual, Monroe meninggal karena kelebihan kelebihan tidur di rumahnya di Los Angeles tahun 5 Agustus 1962. Ia baru berusia 36 tahun. Masih muda ya, teman 36 tahun. Wah, pemicu ya. Kadang perceraian bikin stres. Makanya cewek-cewek yang kalian yang memang cerai, kalian gak boleh stres. Terima lapang dada, ikhlas jalani hari kalian, kesendirian kalian. Walau kalian belum terbiasa, tapi kalian bisa kok. Lebih enak sih, enjoy guys sebenarnya. Kesendirian tuh tidak selalu menakutkan, itu bikin kalian berprestasi, berkarya kayak gitu ya guys ya. Oke, penyebab kematian Monroe nih guys ya.
Kematian tiba-tiba dari seorang bintang besar di Hollywood telah muncul spekulasi selama bertahun-tahun, guys, menimbulkan pertanyaan apakah kelebihan tersebut adalah kecelakaan atau ada hal yang lebih misterius. Teori konspirasi telah berkembang sampai kantor jaksa distrik Los Angeles County memutuskan untuk membuka kembali penyidikan terhadap kematian sang artis pada tahun 1982, 2 minggu setelah dia meninggal ya. Namun mereka yang percaya teori konspirasi dan bertanya-tanya mengapa pemeriksa medis tidak menemukan residu di perut sang artis jika obat tersebut ditelan, tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Masih ambigu mungkin ya, abu-abu lah ya. Jaksa Agung menyimpulkan tidak ada bukti penghilangan dalam kasus Marilyn Monroe, begitu judul Los Angeles Times pada akhir 82 tahun setelah penyelidikan dimulai. Penyelidikan oleh kantor jaksa mengungkapkan bahwa kematian Monroe yang disebabkan oleh keracunan barbiturate akut bisa jadi akibat kelebihan atau kecelakaan. Oke, akhirnya ditutup lah ya. Karena tidak memuaskan, ditutup kasus ini, penyelidikan ini. Nah, pada tahun 1985, dilansir dari LA Times nih guys, terungkap bahwa mantan suami Monroe, Peter Lawford, juga mengunjungi rumah Monroe pada malam ia meninggal dan meninggalkan sebuah catatan ditinggalkan oleh aktris tersebut. Wakil jaksa meninjau kembali pada 82, Ronald H. Carroll menyatakan bahwa meskipun catatan itu mungkin diambil, itu tidak otomatis menunjukkan bahwa Monroe dihilangkan ya. Jadi kisah tragis Marilyn Monroe tetap menjadi misteri yang memikat publik dengan penyebab kematian yang masih diperdebatkan hingga hari ini. Warisan Monroe yang terukir dalam sejarah Hollywood akan selalu mengingatkan kita pada kehidupan yang penuh kilauan namun rapuh, guys. Ya, oke. Jadi kehidupan seorang aktris yang luar biasa, legendaris karena kesaksiannya, kecantikannya. Tidak menjamin ya guys, jadi kebahagiaan di dalam rumah tangganya dia gagal ya kan, itu bisa pemicu dia stres kayak gitu guys ya. Oke, stres ini bisa menimpa tidak hanya pada perempuan sih guys ya, pada laki-laki juga. Jadi kalau kalian kira-kira pastilah masalah ada aja ya guys, masalah tuh ada, tiap hari ada aja. Tapi kuncinya adalah kita harus kuat, kita harus hadapin dengan baik ya, dan jangan menyelesaikan masalah lewat lewat kayak chat, lewat WhatsApp gitu ya, telepon. Kalau tidak diangkat ya face to face ya, kalian harus hadapin, itu baru clear masalahnya. Oke guys, mudah-mudahan kisah seorang Marilyn Monroe bisa buat kalian ambil hikmahnya ya, bahwa ketenaran dia udah dapet, tapi kebahagiaan secara romansanya, percintaannya dia gagal ya, mungkin karena terlalu sibuk juga bisa jadi, atau mungkin si cowoknya kurang menerima ya kesibukan si Monroe ini. Jadi ya begitulah ceritanya. Terima kasih buat kalian yang mau mungkin pengen ceritakan pengalaman kalian pribadi, kehidupan kalian, boleh share di sini ya, di Nia Story. Wow, aku akan bacakan kisah kalian. Bisa kalian sebutin nama kalian asli boleh, kalau kalian malu aku nama samaran boleh juga ya. Oke, aku pamit, terima kasih banyak, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Siro. Bye bye.